Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pemirsa channel Mimpiku yang dirahmati Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Sungguh tak pantas jika kita tidak senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala sesuatu yang Allah ciptakan pastinya bermanfaat untuk kita semua. Dan Allah menciptakan segala sesuatunya yang tak ternilai harga, jumlah, banyaknya. Meskipun kita sering berbuat dosa, namun Allah tetap memerintahkan kepada kita untuk mengimani dan meyakini bahkan sesuatu yang tak tampak pun. Karena apa? Karena Allah pasti memiliki rahasia di baliknya. Sholawat tak lupa salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang telah terpilih. Pemirsa yang dirahmati Allah, sungguh menjaga hati bukan perkara yang mudah. Ada kalanya manusia mengalami fase saat beribadah. Kadang semangat, kadang kurang semangat, bahkan tidak semangat. Karena pahalanya itu tidak ditampakkan langsung oleh Allah. Allah tangguhkan segala sesuatunya karena Allah telah memperhitungkan itu semuanya. Allah menciptakan 12 bulan dalam setahun, di mana ada satu bulan yang sangat istimewa di antara bulan yang lain, di mana bulan ini segala dosa diampunkan. Satu pahala dilipat gandakan. Bahkan Allah sendiri nanti yang akan menilai pahala puasa kita, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini seperti Nabi Muhammad yang telah mengajarkan dan mewajibkan untuk kita menjalankan ibadah puasa. Hakikat puasa Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Ia adalah madrasah buat hati kita dan pelajaran menjaga hati. Mengapa hati? Pemirsa channel Mimpiku yang dirahmati Allah, pertama, dalam Al-Quran mengisahkan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dikeluarkan dari surga bukan karena bodoh, lapar, atau penuh dosa. Akan tetapi karena hati yang lengah,
sehingga bisikan syahwat dan tipu daya iblis masuk ke hati. Maka dengan berpuasa melatih kewaspadaan. Kewaspadaan yang bagaimana? Waspada terhadap godaan, pikiran, berbicara, bertindak, atau kelalaian, serta waspada kepada bahaya sosial, sehingga kita tidak menyebar berita hoaks dan selalu untuk tabayun, tidak ceroboh bertindak dan mengambil keputusan. Allah menerima Nabi Adam. Yang kedua, Allah itu menerima Nabi Adam, akan tetapi menolak iblis, bukan karena besar kecilnya dosa, tetapi kondisi hati setelah berbuat dosa. Saat berpuasa, ketika kita marah, ghibah, atau riak, apakah hal itu lantas kita merasa bersalah atau membenarkan diri karena capek puasa? Yang ketiga, puasa adalah detok hati, bukan sekedar diet. Hadis riwayat At-Tabrani mengisahkan betapa banyak orang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena hatinya tidak ikut berpuasa. Mulut berpuasa, tapi hati iri. Perut berpuasa, tapi hati dengki. Badan puasa, tapi sombong. Pemirsa channel Mimpiku yang dirahmati Allah, hakikat puasa Ramadan yang keempat adalah proses kembali seperti Nabi Adam yang bertobat. Beliau diturunkan ke bumi bukan sebagai hukuman semata, tetapi sebagai awal perbaikan. Ramadan itu bukan soal berapa juz, tapi apakah hati lebih lembut, apakah lebih mudah memaafkan, atau apakah lebih ikut takut menyakiti orang lain. Menjaga hati, kunci lulus Ramadan. Jika Nabi Adam jatuh karena satu larangan, kita diuji di setiap detiknya. Ramadan ingin mengembalikan kita pada fitrah Adam yang bertobat, bukan kelengahannya. Jika lapar membuat kita rendah hati, jika haus membuat lembut, jika puasa membuat hati lebih bersih, dan setelah puasa kita mampu menjaganya, maka itulah kemenangan Ramadan. Pemirsa channel Mimpiku yang dirahmati Allah, dengan niat yang tulus dan seizin Allah, tentunya segala sesuatu yang awalnya mustahil, bukan tidak mungkin, itu akan kita dapatkan. Pemirsa channel Mimpiku yang dirahmati Allah, demikian selamat berbuka puasa Ramadan yang pertama 1447 Hijriah ini.
Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dan petunjuknya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, dengan menyebut nama Allah di jalan kebenaran dan berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.